Oke, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindad. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dimudahkan di setiap urusannya ya. Baik, di video kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup banyak digunakan juga sama teman-teman nih di komunitas Galbay ya, atau komunitas pinjaman online juga. Itu adalah aplikasi Solusiku. Ternyata banyak dari teman-teman yang masih mempertanyakan status legalitasnya, apakah ini tuh legal atau ilegal atau semi ilegal. Terus kalau misal udah galbay di sana itu kira-kira resikonya apa aja? Apakah banyak DC-nya? Apakah penagihannya semenyeramkan itu gitu? Dan apakah kalau misal galbay di Solusiku itu akan masuk ke Slik OJK, terus nanti datanya disebarkan dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas tuntas di video kali ini, jadi pastiin kalian menonton videonya sampai selesai. Oke, langsung aja. Pertama, kita bahas dulu ya soal status dari aplikasi Solusiku ini. Jadi kalau melihat dari informasi resmi perusahaan, Solusiku itu layanan pinjaman online ya, dan itu berada di bawah PT Anugerah Digital Indonesia. Dan sudah diverifikasi kalau Solusiku ini udah dapat izin dari OJK. Artinya memang dari sisi perizinan Solusiku ya penyelenggara pinjaman online yang legal gitu. Dan di sini saya mau meluruskan sekali lagi, nggak ada istilah pinjol itu semi legal. Nggak ada. Yang ada hanya apakah ini tuh legal atau ilegal. Cuman dua itu aja. Biar teman-teman nggak makin bingung gitu ya kalau mau mengajukan pinjaman. Oke, sekarang ada pertanyaan yang selanjutnya, itu adalah apakah kalau legal itu udah pasti bunganya itu murah? Belum tentu ya teman-teman, karena legal itu di sini ranahnya tentang izin operasionalnya aja. Sedangkan kalau masalah bunga itu kan besarnya biaya ya. Misal nih kalian pengen pinjam 5 juta gitu ya, terus nanti ada biaya pinjamannya itu sebesar 0,07% per hari. Nah, kalian ini di sini nggak tahu nih apakah 0,07% itu angka persentase yang besar atau yang kecil untuk ukuran biaya pinjaman dengan jumlah uang pinjam yang sebanyak itu gitu. Nah, di sini pentingnya untuk tidak melabeli hanya dengan melihat satu angka ini aja, dengan melihat persenannya aja. Kalian perlu mengakumulasiin, misal nih kayak pinjam 5 juta, nanti kan masih ada biaya administrasi atau biaya pinjamannya itu seperti apa. Jadi nggak bisa dilihat dari presentasinya aja untuk mengkategorikan pinjaman online ini masuk ke legal atau ilegal. Karena emang ya teman-teman di beberapa tahun lalu angka-angka seperti 0,4% per hari, kemudian turun jadi 0,3%, kemudian 0,2% itu memang sering dibahas sebagai batas biaya pinjaman. Akibatnya kayak banyak orang yang menganggap kalau misal ada satu angka baku itu langsung bisa menentukan oh ini legal, oh ini nggak legal gitu. Padahal nggak bisa gitu ya. Jadi di sini kita perlu meluruskan asumsi yang bisa dibilang masih keliru. Kalau misal angka itu nggak sesuai, bukan berarti nggak sesuai aturan, nggak kayak gitu ya. Karena emang legal atau enggaknya pinjol itu nggak ditentuin dari satu angka biaya harian aja. Satu selegal itu ya menentunya apakah pinjaman online tersebut itu berizin dan diawasi OJK-nya atau enggak. Dan kalau misal kalian udah terlanjur galbay di Solusiku, kira-kira resikonya itu apa aja? Kalau ngomongin resiko sih ya sama kayak aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Yang pertama pasti dapat pesan penagihan ya, entah itu mulai dari telepon, WA, kayak seperti itu. Kalau misal kalian emang belum punya uangnya, ya sudah nggak usah nggak usah direspon teman-teman, diam aja, diabain aja. Kalau emang hal kayak gitu ngebikin mereka itu ngedatengin alamat kalian DC, ya udah kalian juga maksudnya jangan terlalu gugup ya, jangan terlalu kelihatan banget paniknya, tenang aja. Kalian tinggal bilang belum ada uangnya gitu dan pasti akan dibayar. Pokoknya kalian juga hadapi dengan kepala dingin, jangan sampai kalian berada di bawah kendali mereka gitu. Kalaupun mereka nanti melakukan hal-hal yang di luar batas gitu ya, jadi ini tuh kesempatan buat mendokumentasikan perbuatan mereka ini yang tidak pantas gitu, untuk kemudian bisa kalian laporkan ke pihak yang berwenang. Terus kemarin juga ada yang merasa data pribadi dan lokasi atau alamatnya itu juga terancam akan disebar. Ini ada indikasi penyalahgunaan data di sini. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang seperti itu, ya udah jadiin itu tuh sebagai ya kewaspadaan aja, hanya sebatas itu. Jangan sampai kalian panik, wah nanti data pribadi saya disebar gimana, nanti masuk ke Slik OJK gimana dan lain sebagainya. Gak apa-apa, it's okay teman-teman. Kalau emang data pribadi kalian disebar, simpan semua buktinya, terus kalian ajuin itu ke pihak yang berwenang gitu. Kalian langsung laporin aja ke OJK-nya. Karena dengan begitu mereka sudah menyalahgunakan wewenang mereka ya. Harusnya kan kalau data pribadi atau lokasi itu kan nggak boleh disebar. Tapi ketika mereka menyebarnya, simpan semua bukti itu. Oke, kalian juga masih punya
perlindungan terhadap hak konsumen, hak-hak kalian. Terus kalau misalnya udah terlanjur galbay gitu, apakah otomatis masuk ke slik OJK? Nah, sebenarnya itu juga nggak bisa langsung dipukul rata semua bakal masuk ke slik OJK ya teman-teman, karena emang untuk melaporkan ke slik OJK sendiri pun itu ada mekanisme masing-masing penyelenggara sebagai pelapornya. Dan sebaiknya kalau emang pengen tahu kondisi riwayat kredit kalian itu sendiri, ya lebih baik kalian mengeceknya juga lewat ini layanan resmi IDEP OJK itu loh teman-teman. Gitu, daripada kayak cuman mengandalkan beritanya simpang siur yang belum jelas gitu ya. Kalian bisa langsung cek sendiri riwayat kredit kalian di web resmi IDEP OJK. Gitu. Jadi mungkin ya sudah sih, kesimpulan untuk solusiku ini sudah jelas. Kita bisa mengkategorikan solusiku ini legal atau enggaknya jangan dilihat dari biaya pinjaman per harinya. Enggak. Status legal di sini hanya menunjukkan apakah pinjaman online ini punya izin untuk beroperasi dan berada di bawah pengawasan OJK, seperti itu aja. Terus kemudian tadi kalau masalah slik ya tergantung ya mekanisme masing-masing penyelenggaranya kayak gimana. Daripada kalian takut masuk slik atau enggaknya, kalian bisa langsung riwayat kredit kalian sendiri ya di IDEP OJK. Terus untuk resiko galbay ya masih seperti pada umumnya, yang jelas kalian harus tetap kondisiin diri kalian, pastikan tetap tenang, pura-pura tenang aja kalau emang susah ya buat mengaturnya atau putus semua kontaknya. Pokoknya kalian harus bisa menguasai diri kalian sendiri gitu ya, biar gak dikendalikan sama mereka. Oke, cukup sekian aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.